apa 10 tahun penjara dan 40 Oh, ini persoalan Lesti Kejora dilaporkan masalah pelanggaran undang-undang hak cipta mengenai lagu tentunya kan. Pelapornya siapa ini? Yoni Dores. Keluarga dari Dedi Dores. Dedi Dores. Memang keluarga pencipta lagu mereka ya. Jadi ketika si Yoni Dores, ya kan? Yoni Dores melaporkan adanya pelanggaran hak cipta, sementara dia adalah pencipta lagu, tentunya memang patut diduga melanggar. Begitu. Jadi tampaknya ini sudah ada somasi dari Yoni Dores kepada si Lesti Kejora, tapi kemudian tidak direspon. Sebenarnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa lewat mediasi, itu pertama. Tapi kemudian karena somasi mungkin tidak direspon sehingga dilaporkanlah ke kepolisian kan sebagai laporan dugaan tindak pidana pelanggaran undang-undang hak cipta. Nah, terhadap lagu di mana si penciptanya kemudian menciptakan lagu itu otomatis secara deklaratif dialah penciptanya. Tapi kemudian ketika ada orang lain menggunakan lagunya, ada satu posisi di mana kalau lagu tersebut dipakai untuk kepentingan komersil, ini yang disebut sebagai tanpa izin ya. Ini disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi untuk kepentingan komersil. Tapi kalau kepentingannya tidak komersil, ya sudah tidak masuk. Nah sekarang si Lesti Kejora kenapa dilaporkan? Karena melanggar undang-undang hak cipta kan. Nah kemudian di mana dia kemudian menyanyikan lagunya? Itu pertanyaannya. Di mana? Di salah satu stasiun TV, Bang. TV, Indosiar. Terus dan Di-upload ke YouTube juga, itu Bang. di-upload ke YouTube, tapi bukan di YouTube-nya Leslar Entertain, Bang, tapi di YouTube yang lain. Oh ya, tapi yang jelaskan begini, setiap komersil kan berarti kan ada persoalan pelanggaran hak cipta ya. Nah, kalau dia sampaikan atau dia nyanyikan di YouTube, otomatis itu komersil. Karena YouTube pasti membayar. Nah, ketika ini menjadi komersil dengan dalih apapun juga, ini sudah dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Kalau si Lesti Kejora tidak minta izin kepada si penyanyinya, si penciptanya. Nah, ini yang terjadi karena tidak minta izin, kemudian sudah disomasi mungkin 2 kali atau 3 kali tidak direspon, terjadilah yang namanya pelaporan ke kepolisian. Jadi ini menjadi tindak pidana. Tindak pidana ini pelanggaran undang-undang hak cipta ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 kan begitu. Bang, ini kan mengenalkan ini kan nggak diupload di YouTube milik pribadinya guys. Iya. Tapi apakah akun yang mengupload itu bisa dilaporkan juga, Bang? Iya. Kan Sama-sama si akunnya menjadi terlapor, si Lesti juga penyanyi juga menjadi terlapor juga gitu. Karena komersialnya ada di situ. Ini baru satu ya. Kemudian kalau kemudian dinyanyikan di Indosiar, apakah Indosiar menerima iklan gitu? Kan menerima iklan kan ada komersialnya juga begitu. Nah, sebenarnya Indosiar bisa membayar kepada satu lembaga di mana penciptanya bernaung. Itu mungkin clear. Jadi kalau TV biasanya clear, tapi kalau YouTube ini belum tentu. Tapi YouTube selalu ada komersilnya. Nah ini dia yang dikejar. Jadi ketika penyanyi dia menyanyikan, entah si Lesti dapat untung atau tidak, tapi kan ini komersil YouTube-nya. Jadi terjeratlah undang-undang hak cipta. Itu kan yang komersilin kan bukan Lesti atau pihak punya Lesti, Bang. Terus secara pun dia nyanyi hanya untuk menghibur gitu. Ya, kan ada nyanyi menghibur yang kemudian tidak komersil. Misalnya kita nyanyi di suatu kafe tidak memungut bayaran, tapi kan kafe juga sebenarnya komersial juga. Atau misalnya ada kita nyanyi di tempat keramaian yang dimana tidak ada komersilnya. Nah itu bisa tidak melanggar undang-undang hak cipta kalau disebutkan nama penciptanya. Lagu ini, ciptaan ini sudah dinyanyikan tanpa komersial, itu tidak melanggar. Tapi kemudian kalau kemudian ada nilai komersilnya, ini macam-macam komersilnya. Jadi ketika masuk ke YouTube itu otomatis komersil. Siapa yang menerima itu urusan lain. Tapi secara hukum itu adalah komersil. Makanya kenapa Lesti dilaporkan. Tinggal prosesnya dari komersil ini dia dapat berapa atau malah nggak dapat sama sekali, atau akun YouTube-nya yang dapat keuntungan, sama aja hasilnya. Jadi dia bisa menjadi turut serta melakukan juga. Jadi siapa yang menerima komersil dialah kemudian yang bertanggung jawab. Tapi kan ini kan lagi ramai juga, memang soal ini sedang ramai nih, Bang. Jangan katakan rancu nih, Bang, antara direct lisensinya sama undang-undang sendiri, Bang. Itu Direct license sama undang-undang. Ya. Jadi begini. Ada 2 undang-undang yang
lanjut tuh Bang? Enggak, sebenarnya undang-undang hak ciptanya cuma satu ya. Jadi undang-undang nomor 28 tahun 2014. Di situ setiap ciptaan lagu, seni, apalagi itu pengetahuan segala macam, terus sastra kemudian itu diatur oleh undang-undang hak cipta. Nah, kemudian apa sih yang disebut melanggar hak cipta? Itu ketika misalnya lagu dinyanyikan tanpa izin oleh si penciptanya, kemudian dalam posisi dikomersilkan. Nah, itu melanggar undang-undang hak cipta. Tapi kalau kita nyanyi tidak komersil, kemudian kita menyebutkan nama penciptanya, itu tidak melanggar. Jadi ada aturan-aturan yang lebih detail mengenai ini. Tapi kemudian ada juga yang disebut sebagai pakai license, direct license, atau kemudian pakai satu kelompok. Ini namanya kelompok, misalnya kelompok pencipta lagu. Jadi kalau ada ciptaan-ciptaan yang kemudian dikuasakan kepada kelompok pencipta lagu, suatu organisasinya, mereka yang dapat kuasa, mereka lah yang kemudian menerima royalti. Jadi kalau di kafe-kafe, kemudian di mall-mall ada lagu-lagu yang dinyanyikan, mereka bayar kepada kelompok pencipta lagu ini. Kemudian royalti ini yang dibagi-bagi kepada para pencipta lagu. Dengan catatan ada terdaftar di sini pencipta lagu, biasanya ada. Nah, kalau yang langsung pencipta lagu menciptakan lagu kemudian dinyanyikan, tapi dia nggak tergabung dalam satu kelompok ini. Jadi dia adalah sudah hukum sendiri pribadi. Nah, dia kemudian bisa mengklaim mengenai royalti kepada si penyanyinya. Begitu. Tapi sebenarnya ini kan persoalan sengketa ciptaan ya. Yang sengketa ciptaan ini bisa dilakukan dengan cara si kita langsung melalui teguran dulu atau melalui permintaan ketemu. Biasanya begitu. Nah, ini artinya itu sudah dijalankan. Kalau sudah dijalankan sampai 2, 3, 4 kali termasuk somasi juga, kemudian si penyanyinya juga cuek aja, barulah terjadinya LP, laporan pidana. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.